Ya, jangan mau dikenakan lagi perhambaan, kata firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang memperhamba kita. Pertama tadi dikatakan firman Tuhan yang kita baca yaitu adalah dosa. Ya, salah satunya yang memperhamba kita adalah dosa. Yang kedua, Bapak Saudaraku, firman Tuhan juga ada katakan yang memperhamba kita itu adalah mamon. Ya, mamon. Di dalam perjanjian baru dikatakan oleh Yesus, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, kamu tidak dapat mengabdi atau mengikuti atau menyenangkan dua tuan. Ya, dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan juga mamon. Ya, karena dikatakan kalau kamu mengabdi kepada dua tuan sekaligus, mesti salah satu akan kamu abaikan. Ya, salah satunya pasti akan kamu abaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang memperhamba kita, yaitu satu dosa, yang kedua adalah mamon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dosa tadi Yesus katakan dia sudah memerdekakan kita. Kalau kita terima kebenaran, kita percaya, dia memerdekakan kita, membebaskan kita dari dosa. Nah, untuk mamon Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati. Ya, untuk mamon Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu melatih diri kita. Bapak Ibu Saudara, mamon ini bukan hanya bicara uang kita banyak atau sedikit. Ya, kadang-kala Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang yang tidak punya banyak uang pun bisa diperhamba oleh dosa. Diperhamba oleh uang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apalagi yang banyak uang. Ya, udah pasti akan resiko hatinya terpikat oleh uang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita hati-hati. Kita perlu hati-hati terhadap perhambaan uang juga. Ya. Selain perhambaan dosa, juga perhambaan uang kita perlu hati-hati. Perhambaan dosa tentu Yesus sudah kasih kita jaminan hidupnya di kayu salib, maka kita datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan ampuni kita. Datang kepada Tuhan dan bertobat. Perhambaan mamon ini Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu terus berjuang untuk hal ini. Terus terang Bapak Ibu Saudaraku, ya, godaan mamon ini Bapak Ibu Saudaraku lebih besar, ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kasih kita kehendak bebas, ya. Tuhan tidak paksa kita seperti robot untuk mengikuti, menuruti ini. Nah, maka ini kehendak bebas kita perlu kita perhatikan dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena saya menjumpai, ya, bukan hanya anak Tuhan, tetapi kadangkala ada hamba Tuhan pun diperhamba oleh mamon. Saya pun menyampaikan ini Bapak Saudaraku, buat saya juga ingatkan diri saya supaya hati-hati. Ya, Bapak Saudara, kadang-kadang hamba Tuhan pun bisa diperhamba oleh mamon. Kalau persembahan kasihnya tidak banyak, dia tidak mau melayani. Ya. Apalagi kalau tidak dikasih persembahan kasih, tidak dikasih PK, tidak mau datang. Bapak Saudaraku, padahal Bapak Saudaraku, kita melayani ini bukan melayani Tuhan ini bukan cari uang. Tapi ada juga orang yang diperhamba oleh mamon. Kita akan melayani Tuhan karena tadi, ya, karena kita sudah dibebaskan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Ya, tapi Bapak Saudaraku, ada kalanya orang dia melayani masih motivasinya uang. Kalau tidak dikasih PK tidak datang. Ya, kalau PK-nya kecil enggak mau datang. Kalau diundang ada juga kan katanya, ya, kalau diundang tanya dulu PK-nya berapa, apa saja yang disiapkan. Lalu Bapak Saudara, kita ini itu hamba Tuhan. Ya, kalau anak Tuhan lebih lagi Saudara, kita harus hati-hati. Ya, kadangkala orang motivasi melayani pun uang. Nah, ini perhambaan juga Bapak Saudara, mamon. Ya, kepada siapa kita mengabdi, kepada Tuhan atau kepada mamon. Nah, Bapak Saudaraku, hati-hati dengan mamon. Jangan sampai memperhamba kita. Yesus sudah bebaskan kita, tetapi kita kenakan lagi perhambaan kepada mamon. Hati-hati Bapak Saudaraku. Ya, dan saya bersyukur bahwa
Ya, kalau drummer kita, Bapak Saudaraku, saya angkat jempol. Ya, drummer kita. Saya harus angkat jempol bahwa kadangkala selalu menolak, ya bukan kadangkala selalu menolak kalau saya kasih PK. Nah, itu luar biasa. Saya belajar, ya. Kadangkala saya, Bapak Saudaraku, kalau diundang, kalau kasih PK saya terima juga. Jujur ya, Bapak Saudaraku, minggu lalu saya diundang ke apa? Cakung, ya, Pastor Steve yang bule yang pernah datang ke tempat ini, ganti-gantian, kadang saya undang, kadang dia yang undang saya. Minggu lalu saya diundang, saya dikasih PK, saya terima juga. Tapi saya juga belajar, kadang-kala Bapak Saudaraku kalau lihat PK begitu, asik juga ini Tuhan. Kalau sebulan misalkan, ya, kalau sebulan ada yang undang saya 10 kali khotbah, lumayan ini Tuhan. Nah, gitu. Maka Bapak Saudara hati-hati, itu mamon. Godaannya besar. Jangan sampai kita diperhamba